Di dalam Islam itu ada yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah, bimbingan yang ruhani. Mursyid di samping membimbing secara fisik seperti ini, juga ada tarbiyah ruhiyah, bimbingan ruhani. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun fisiknya murid dengan mursyidnya jauh, tapi kolbunya Allah yang menyatukan, Allah yang mendekatkan. Kolbu itu kalau kita bisa menggalinya dengan bimbingan mursyid, kolbu itu bisa menyatu selama-lamanya. Dari dunia alam kubur sampai nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah terpisah dengan Nabi, dengan para sahabat, dengan mursyid terdahulu. Tapi kolbu kita disatukan. Makanya ketika zikir kita merasakan hadirnya mereka. Sebab tersambung dari alam dunia sampai ke alam barzah, ke alam kubur. Itulah kolbu. Hebatnya kolbu berasal dari tiupan Allah. Maka bisa disatukan walaupun fisiknya berjauhan. Bahkan bedanya fisik kita antara orang hidup dengan orang yang mati, kolbunya disatukan oleh Allah. Jadi yang dari Papua, yang dari Sorong, yang dari Sulawesi, jangan merasa jauh. Kolbu kita disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan kehebatan ajaran Islam. Seperti dulu Sayyidina Umar bin Khattab sedang jadi khalifah, menggerakkan pasukan melawan pasukan Romawi. Umar bin Khattab sedang khutbah, kemudian Allah perlihatkan mata hatinya, kasyaf. Melihat mata hatinya, pasukannya yang sedang berperang akan ditipu. Musuh meninggalkan, seolah-olah kalah, meninggalkan barang bekalnya, barang bawaannya, atau disebut ghanimah. Kaum muslimin berebut ketika itu, padahal musuh berstrategi ingin menyerang di saat kaum muslimin sedang lengah karena memperebutkan apa? Dunia itu membuat hati kita lengah. Maka Umar bin Khattab diperlihatkan mata hatinya. Jarak Umar bin Khattab dengan pasukan kaum muslimin ratusan kilometer. Maka Umar bin Khattab berteriak ketika khutbah, "As-Sariyah al-Jabal, al-Jabal." Wahai pasukan, awas ada musuh di balik gunung. Itu jarak ratusan kilometer terdengar oleh siapa? Para sahabat. Suara Umar mengingatkan kita. Ternyata melihat ke belakang gunung sana, musuh menyerang di saat kaum muslimin sedang lemah. Nah, inilah tarbiyah ruhiyah namanya. Seorang khalifah, seorang mursyid membimbing dengan mata hati. Mata hati melihat dengan cahaya Allah. Maka cahaya Allah itu tidak dibatasi alam dunia atau alam kubur. Apalagi sama-sama di alam dunia. Hanya beda pulaunya, hanya beda benuanya. Maka kolbu itu melihat dengan cahaya Allah. Allah satukan kolbu murid dengan gurunya. Di mana Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan disatukan dengan orang yang dicintainya. Dijelaskan fi thalathati duwar, di 3 alam. Di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Maka terakhir Bapak Ibu sekalian, dulu ada sahabat namanya Sauban. Sauban, sahabat Nabi. Luar biasa. Dikisahkan Sauban tidak berjumpa dengan Nabi 3 hari. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tidak jumpa dengan Nabi 3 hari, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Akhirnya menemuilah Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, "Ma yubkika, kenapa engkau menangis wahai Sauban?" Kata Sauban sambil terseduh-seduh menangis, "Saya baru saja 3 hari tidak berjumpa dengan engkau, saya gak bisa makan, gak bisa tidur. Bagaimana kalau nanti di akhirat pasti engkau masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Selama-lamanya aku tidak akan bisa menatap lagi, tidak akan bisa berkumpul lagi dengan engkau ya Rasulullah." Nabi pun ikut nangis. Ternyata Sauban cintanya luar biasa. Takut berpisah dengan kekasihnya, takut berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak termasuk sempurna iman sehingga aku lebih dicintai, sabda Nabi. Aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Terbukti para sahabat seperti itu. Turunlah Jibril alaihissalam membawakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya tidak akan dipisahkan selama-lamanya. Allah akan satukan. Sauban, berhenti kau menangis. Bahagialah. Allah telah memberikan jawaban. Kau taat kepada aku, tidak akan dipisahkan dari dunia ini sampai di alam kuburnya pun bersatu, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hubungan murid dengan guru, guru dengan murid tidak akan dipisahkan dari dunia ini sampai di alam barzah nanti. Murid-murid terdahulu sedang menikmati bersama mursyid sebelumnya. Ibarat kereta, lokomotifnya Rasulullah. Setiap gerbong di situ ada mursyid, setiap gerbong ada mursyid. Terus silsilah yang menyambungkan kepada lokomotif Rasulullah SAW.
di situ ada pemimpin gerbongnya, di situ ada orang-orang yang masuk dalam gerbong itu. Gerbong itu ibarat satu mursyid, satu mursyid, satu mursyid. Inilah balasan Allah, ingin membahagiakan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Murid-murid terdahulu nggak sendirian di alam barjahnya, tapi dikumpulkan dengan gurunya. Dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ruh di alam kubur yang diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, para wali Allah, orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, dia tidak sendirian. Allah berikan kebahagiaan. Tazawaru, saling berkunjung. Berkunjung kepada gurunya. Berkunjung dengan sesama muridnya.